Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Desi Ardana Pratiwi, mahasiswa semester 7 pagi, jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi bilangan pecahan desimal dan bilangan berpangkat. Jangan lupa ditonton ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sobat Excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas ya. Ini ada operasi hitung campuran. Bentuknya ada bentuk pecahan, ada bentuk pecahan campuran, kemudian ada desimal, dan nanti ada bentuk persennya juga. Dan operasinya ini sudah ada bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan ada juga bentuk pembagian. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah karena operasinya sini sudah ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, kalian harus dulukan mengoperasi bentuk perkalian dan pembagiannya dulu, baru kemudian bisa ditambahkan atau kita kurangkan. Kecuali kalau kalian menemukan ada bentuk tanda kurung ya, maksudnya kalau menemukan ada kurung di dalam soal, maka dulukan kurungnya atau kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, baru kalian selesaikan operasi perkaliannya dan pembagiannya, baru untuk penjumlahan dan pengurangannya. Oke, kita langsung untuk lihat ya. Untuk soal yang pertama, 3/4 ditambah 0,6 dikalikan dengan 1/2 itu hasilnya adalah. Di sini kalian lihat ini adalah bentuk pecahan biasa, dan ini adalah bentuk pecahan campuran, dan ini adalah bentuk desimal. Kalian lihat siapa yang dominan di sini? Yang dominan itu adalah bentuk pecahan. Maka semuanya kita robah dalam bentuk pecahan. Karena 3/4 sudah dalam bentuk pecahan, kita tulis ya 3/4. Kemudian kita tambahkan dengan 0,6, kita ganti jadi pecahan, yaitu 6/10. Nah, kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya, kalian akan bisa jawab ya, itu 0,6. Kemudian kita kalikan dengan 1/2 ini, kita ganti dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 1 itu adalah 2, maka 2 ini kita tambahkan dulu dengan 1, hasilnya adalah 3. 3 per berapa? 3/2. Nah, kalian lihat lagi di sini, karena ada bentuk operasi perkalian, maka selesaikanlah perkaliannya terlebih dahulu. Jadi ini akan menjadi 3/4 gitu ya. Kita tambahkan dengan, nah sebenarnya 6/10 ini kalau kalian ingin sederhanakan juga boleh, karena dia bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Nah, sebelum kalian kalikan, kalian sederhanakan bentuknya juga boleh, yaitu 3/5 boleh. Kita kalikan dengan 3/2. Tujuan dari menyederhanakan bentuk pecahan adalah mempermudah kita melakukan operasinya, karena angkanya sudah kecil ya kan. Nah, maka hasilnya itu adalah, nah ini akan sama dengan 3/4, kita tambahkan. Nah, kalian tidak boleh menambahkan 3/4 ditambahkan dengan 3/5, tidak boleh, harus kalikan terlebih dahulu. Jadi ini harus kita kali dulu. Pecahan dikalikan pecahan, atas kali atas, 3 kali 3 9, di bawah kita kali 5, kita kali 2 ya, di bawah kali bawah, berarti 10. Nah, kita dapatkan 9/10, baru boleh kita jumlahkan. Kayak kita pindah dulu ya, di sebelah sini sama dengan tadi 3/4, kita tambahkan dengan 9/10. Nah, ini tidak usah kalian cari KPK-nya, kita cukup kali silang saja. 4 kali 10 itu adalah 40, kita kali silang. 10 kali 3 itu adalah 30, ditambah 4 kali 9 itu adalah 36. 30 ditambah 36 itu hasilnya adalah, oke, hasilnya adalah 66/40. 66/40 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 ya. Hasilnya itu adalah kita bagi, ya betul, kita bagi 2 ya, yaitu 33/20. Nah, hasilnya adalah 33/20. Kalau, nah ini kan jawabannya dalam bentuk pecahan biasa ya. Kalau kalian ingin merubahnya lagi menjadi bentuk pecahan campuran juga bisa. Kalian tinggal bagi 33, kalian bagi dengan 20. Berapa? 20 itu dikali berapa hasilnya? 33. Yang paling dekat ya 1 ya, karena 1 kali 20 itu dekat dengan 33, yaitu 20. Kita kurangkan, 3 dikurang 0 ya 3, 3 dikurang 2 1. Nah, sisanya kan 13. 13 ini kan sudah kecil dari 20, jadi kita naikkan 13/20. Nah, jadi ini boleh juga kita tuliskan 1/13/20. Nah, boleh, itu adalah bentuk pecahan campurannya. Oke.
Nah, bagaimana untuk soal yang kedua? Oke, kita jawab ya soal yang kedua. Di sini kalian lihat dulu bentuk yang dominan di sini. Bentuk yang dominan di sini sepertinya adalah bentuk desimalnya, ya kan? Di sini ada 1,2, ada 0,5, di sini ada 3/4, ada 0,45. Yang dominan itu adalah bentuk desimalnya. Jadi kita robah semuanya adalah bentuk desimal. Jadi yang lainnya tetap 1,2 dikurang 0,5 kita kalikan dengan 3/4. Nah, kalian ingat lagi bagaimana cara merubah pecahan menjadi bentuk desimal. Caranya itu tadi, oke, saya bawa keluar dulu ya, 3/4. Kita buat dia jadi maksudnya penyebutnya itu dalam kelipatan 10 ya, supaya mempermudah kita. Jadi 4 ini bisa kita kalikan dengan berapa? 25. Di atasnya juga kita kalikan dengan 25. 3 kali 25 itu adalah 75. Maka 75/100. Maka 3/4 itu kan sama juga dengan 75/100 atau 0,75. Jadi dua angka di belakang koma ya, karena dia dibagi dengan 100. Maka ini akan sama juga dengan 0,75 kita kurangkan dengan 0,45. Oke. Nah, sekarang di sini ada operasi pengurangan dan perkalian, tapi kalian harus ingat, kalian kerjakan dulu yang berada di dalam kurung dulu. Nah, jadi yang di luar kurung tetap dulu 1,2 kita kurangkan dulu dengan 0,5, dikurang 0,5 maksudnya, dikalikan dengan, nah ini kalian kurangkan terlebih dahulu. Kita kurangkan ya, 0,75 kita kurangkan dengan 0,45. Oke, kita kurangkan 5 kurang 5 0, 7 kurang 4 3, komanya langsung turun. Oke, 0 kurang 0 ya 0. Kita dapatkan 0,30 atau 0,3 boleh ya. 0,3. Jadi 0 di belakangnya boleh ditulis boleh tidak. Nah, kemudian ini kan kurungnya sudah hilang. Nah, kalian jangan coba-coba mengurangkan terlebih dahulu, tapi harus mengalihkannya dulu. Jadi 1,2-nya tetap dikurangkan dengan tinggal kita kalikan. Nah, oke, kita kalikan dulu 0,5 kita kalikan dengan 0,3. Oke, kita kalikan 5 kali 3 15 sisip 1 ya. 3 kali 0 0, seperti kalian mengalihkan biasa saja. 3 kali 0 0 tambah 1 ya 1. 0 kali 5 ya 0, 0 kali 0 0 gitu ya. Berarti 0 1 5. Berapa angka dia di belakang koma? Ini 1 angka, ini 1 angka, berarti 2 angka. Berarti kita hitung 1 2. Nah, berarti kita dapatkan 0,15. Baru kita kurangkan hasilnya. Oke, kita kurangkan dulu. Ya, kita kurangkan, maka kita dapatkan 1,2 kita kurangkan dengan 0,15. Oke, kita kurangkan. Nah, ini kan tidak ada angka, sebenarnya ada, itu angka 0 ya. 0 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1, 10 kurang 5 itu adalah 5. Karena sudah dipinjam 1 tinggal 1, 1 kurang 1 itu adalah 0. Koma langsung turun ya, 1 kurang 0 itu adalah 1. Maka jawabannya adalah 1,05. Nah, gampang ya sahabat excellent. Nah, mungkin kalian bertanya, Kak, kalau seandainya saya merubahnya dalam bentuk pecahan apakah boleh? Ya boleh, tetapi kan kalau kita merubahnya dalam bentuk pecahan, dan tentu kan prosesnya agak lama, karena 1,2 dirubah jadi pecahan, 0,5 juga dirubah jadi pecahan, 0,45 juga dirubah jadi pecahan. Nah, jadi alangkah baiknya kita lihat dulu siapa yang dominan di dalam soalnya. Jadi mengikuti, karena di soal nomor 2 ini yang dominan adalah bentuk desimal, maka alangkah baiknya kita rubah ke dalam bentuk desimal, karena kita hanya perlu merubah bentuk 3/4 menjadi bentuk desimal. Jadi menghemat waktu gitu ya. Oke, sobat excellent, bagaimana dengan bentuk persennya? Oke, next kita langsung ke materinya. Sebelum kita menghitung bilangan pangkat 2 dan cara menghitung akar pangkat 2, terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. Sedangkan akar pangkat 2 adalah hasil dari perkalian bilangan pangkat 2. Adik-adik perhatikan di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 8 pangkat 2. Nah, ini adalah bilangan pangkat 2. 8 pangkat 2 artinya adalah 8 dikali 8. Jadi 8-nya sebanyak 2 kali ya. 8 dikali 8. Nah, 8 dikali 8 hasilnya adalah 64. Yang kedua, 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 artinya adalah 14 dikali 14. 14 dikali 14 hasilnya 196. Sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan bilangan pangkat 2. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 5 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 artinya
5 dikali 5. Berarti 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Ditambah 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 artinya 9 dikali 9. 9 dikali 9 hasilnya 81. Sekarang menjadi 25 ditambah 81. Hasilnya adalah 106. Satu contoh lagi pengurangan bilangan pangkat 2. 12 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2. 12 pangkat 2 artinya 12 dikali 12. 12 dikali 12 hasilnya 144. Kemudian 10 dipangkat 2 artinya 10 dikali 10. Hasilnya 100. Kita kurangkan 144 dikurang 100, hasilnya adalah 44. Nah, ini adalah cara menghitung bilangan pangkat 2. Selanjutnya kita akan menghitung akar dari pangkat 2. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu akar pangkat 2 dari 729. Untuk menghitung akar pangkat 2, silakan adik-adik simak dari awal sampai akhir karena ada 3 metode nanti yang akan kita pelajari supaya adik-adik tidak salah memahami materinya. Kita lanjutkan. Untuk memudahkan kita menghitung akar pangkat 2, adik-adik harus sudah tahu bilangan pangkat 2 1 sampai 10. 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ini dan seterusnya sampai 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, karena kita belajar menghitung akar pangkat 2, maka kita pisahkan 2 angka dari belakang sesuai namanya pangkat 2. Berarti kita pisahkan 2 angka dari belakang, yaitu 29. Kita berikan garis pemisah, maka jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan hitung. Caranya kita cari akar pangkat 2 yang hasilnya mendekati 7 ya. Perhatikan di sini hasilnya yang mendekati 7. Yang mendekati 7 di sini adalah 4. Yaitu 2 pangkat 2. Maka 2-nya kita letakkan di sebelah kanan, kemudian 4 kita letakkan di bawah 7. Sudah? Kemudian kita kurangkan. 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita bandingkan antara 3 dengan 2. Kita bandingkan 3 dengan 2. 3 itu lebih besar daripada 2 ya. Selanjutnya, perhatikan di sini angka yang terakhir, 9. Kita cari 2 angka yang hasilnya ada 9-nya di bilangan pangkat 2. Di sini ada 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. Ada 9-nya, di sini ada 9, di sini ada 9. Maka kita tuliskan yaitu 3 dan 7. Nah, sekarang perhatikan. Tadi di sini perbandingannya adalah lebih besar ya. Karena perbandingannya lebih besar, maka ini kita ambil angka yang paling besar. Antara 3 dan 7 yang paling besar adalah 7. Maka di sebelah kanan kita tuliskan 7. Sehingga akar pangkat 2 dari 729 adalah 20. Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika, notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas tentang notasi ilmiah ini. Notasi ilmiah dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Dengan A lebih dari 1 dan kurang dari 10, N adalah bilangan bulat. Artinya bilangan bulat bisa
N ini bisa negatif, bisa 0, atau bisa juga positif. Ibu langsung memberi contoh anak-anak. Di sini notasi ilmiah untuk 4700 adalah, baik Ibu bahas anak-anak. 4700 ini sama dengan, kita jadikan A-nya di sini antara 1 sampai dengan 10, lebih dari 1 kurang dari 10. Ini menjadi 4,7. 4,7 dikali dengan 4700 sama dengan 4,7 dikali 1000. Ini sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat 3. Mari kita koreksi. 4,7, A-nya sudah tepat, lebih dari 1 kurang dari 10, dan E-nya sudah tepat. Ini bilangan bulat positif. Selanjutnya contoh yang kedua anak-anak. Notasi ilmiah untuk 0,0047 adalah, baik Ibu bahas, 0,0047. Ini sama dengan 4,7 dibagi dengan, karena ini bergeser ke kanan anak-anak, 1, 2, 3, dibagi dengan 1000. Ini sama dengan 4,7 dibagi 1000 itu sama dengan dikali, dibagi 1000 itu sama dengan dibagi 10 pangkat 3. Kalau kita naikkan menjadi 10 pangkat negatif 3. Selanjutnya Ibu beri cara cepatnya anak-anak. Cara cepatnya, kuncinya geser kiri pangkat positif, geser kanan pangkat negatif. Ibu ulangi sekali lagi, geser kiri pangkat positif, geser kanan pangkat negatif. Baik, Ibu berikan contohnya anak-anak. Di sini contoh yang ke-1, misalkan saja bilangan 67.000. Ini bentuk bakunya atau notasi ilmiahnya menjadi 6,7 kali 10 pangkat. Kita menggeser ke kiri anak-anak, dari 67.000 menjadi 6,7. Bergeser ke kiri berapa? 1, 2, 3, 4. 4 berarti kita tinggal mengalihkan 6,7 kali 10 pangkat 4. Contoh yang kedua, misalkan 0,00074. Ini sama dengan, kita jadikan bentuk bakunya lebih dari 1 kurang dari 10 berarti 7,4. Kita bergeser ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kita bergeser ke kanan 4 kali berarti 10 pangkat, karena bergeser ke kanan pangkatnya negatif, pangkat negatif 4. Semoga bermanfaat anak-anak.